kita membandingkan diri kita dengan orang yang kurang dari kita atau yang lebih dari kita. Lalu seperti apa respon yang terjadi? Jadi comparing ourselves, membandingkan diri kita sendiri ya dengan orang lain, ini bukan hal-hal yang buruk-buruk amat ya. Jadi ketika kita berhasil mendapatkan dorongan untuk menjadi lebih baik, so it's okay. Nanya soal kabar ya, jawabannya akan variatif, jawabannya akan macam-macam, tapi terkadang kita tidak jujur dalam menjawab kabar kita. Kita nggak bisa jujur dalam menjawab kabar kita. Even kita dalam situasi yang nggak seneng, kita biasanya hanya akan bilang ya kita baik-baik aja, seperti itu. Tetapi kalau misalnya saya bertanya, apakah hari ini kamu ngerasa bahagia? Jawaban yang saya akan terima mungkin akan bervariasi juga. Ada yang ngerasa bahagia dan mungkin ada yang ngerasa enggak bahagia. Bahagia dan tidak bahagia adalah bagian dari hidup kita, dan ini adalah bagian yang sangat wajar untuk kita hadapin. Tapi sayangnya terkadang kita tidak bisa membedakan antara senang dan bahagia. Dan mungkin bagi kebanyakan orang juga ini adalah dua hal yang cukup sulit untuk dibedakan. Apa yang membedakan antara perasaan senang dan perasaan bahagia? Hal yang sering terjadi adalah kita salah paham dalam melihat kedua hal ini. Jadi teman-teman semuanya, kita pengen melihat ya, apa yang membedakan antara kesenangan dan kebahagiaan. Perbedaan yang pertama adalah apa yang menyebabkan ini terjadi. Kesenangan adalah sebuah reaksi spontan yang kita rasakan atas apa yang kita dapatkan. Dan tentunya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yang kita mau, yang kita impikan, maka kita merasa senang. Sedangkan berbeda dengan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sebuah respon yang kita miliki, yang tentunya ketika kita menerima sesuatu, kita memfilter dulu bagaimana cara kita untuk merespon. Dan yang selanjutnya adalah how long it lasts. Seberapa lama ini bertahan ya. Jadi perbedaan yang juga signifikan adalah seberapa lama ini bertahan. Kesenangan karena ini disebabkan oleh terwujudnya apa yang kita mau, maka ini bersifat temporary, ini bersifat sementara, yang pada akhirnya kesenangan tidak bisa bertahan lebih lama dibandingkan kebahagiaan, di mana kebahagiaan tidak menunggu sesuatu hal yang baik atau sesuatu hal yang positif untuk datang, tetapi kebahagiaan adalah respon yang kita berikan atas apa yang kita miliki atau yang telah kita dapatkan, baik atau buruknya. Sebelum kita membahas tentang bagaimana sih caranya agar kita ini bisa lebih bahagia dalam kehidupan ini, tentunya kita harus mengenali dulu apa yang membuat kita merasa tidak bahagia. Yang pertama adalah we complain about everything. Jadi kita tuh suka komplain, kita suka mengeluh tentang sesuatu. Ya, kita tahu bahwa mengeluh adalah sebuah sikap yang sangat normal, dan sikap ini adalah sikap yang kita gunakan untuk meluapkan emosi yang kita rasakan. Dan berbicara tentang kita komplain tentang sesuatu, komplain yang sering kali kita lakukan itu biasanya ada di dua area ya. Dan kita harus kenal dengan ini. Apakah memang kita komplain dengan area yang bisa kita ubah, atau kita komplain, kita mengeluh dengan area yang kita nggak bisa ubah sama sekali. Dan ketika kita komplain dengan area yang kita nggak bisa ubah, maka kita tahu bahwa komplain ini sama sekali nggak membantu kita dalam hal apapun. Area itu yang pertama adalah area internal atau area di dalam diri kita. Ketika kita berbicara tentang diri sendiri, maka kita berbicara tentang sesuatu hal yang bisa kita ubah, sesuatu hal yang berhubungan dengan kontrol kita sendiri. Dan ketika kita mengeluh untuk hal-hal yang sifatnya
untuk area eksternal, untuk area yang dari luar diri kita. Kalau kita bicara tentang area di luar diri kita, maka area ini adalah area yang sebenarnya kita nggak bisa ubah. Anda komplain dengan tetangga yang berisik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah we comparing ourselves with the others. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Membandingkan diri kita dengan orang lain punya dua respon ya. Jadi respon yang pertama adalah kamu ngerasa terpush, kamu ngerasa terdorong, kamu ngerasa lebih termotivasi untuk bisa menyamai orang tersebut atau lebih dari mereka. Atau kamu di sisi yang lain justru merasa down, justru merasa terpuruk karena kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kita membandingkan diri kita dengan orang yang kurang dari kita atau yang lebih dari kita. Lalu seperti apa respon yang terjadi? Jadi comparing ourselves, membandingkan diri kita sendiri ya dengan orang lain, ini bukan hal-hal yang buruk-buruk amat ya. Jadi ketika kita berhasil mendapatkan dorongan untuk menjadi lebih baik, so it's okay. Tapi ketika kita comparing diri kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang pada akhirnya kita merasa down, kita merasa terpuruk, dan ini akan membuat kita nggak merasa bahagia dan there is nothing to do with it. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Penyebab terakhir yang membuat kita merasa tidak bahagia adalah we don't have specific goal. Jadi kita nggak punya goal yang spesifik. Kita nggak punya tujuan yang spesifik. Terkadang kita punya dream, kita punya impian, kita punya sesuatu hal yang kita pengen capai, gambarannya udah jelas, dan kita udah tahu kayak gimana rasanya untuk berada di sana. Tetapi pada akhirnya ketika kita tidak punya tujuan yang secara spesifik bisa kita capai, maka kita nggak akan pernah tahu kita akan kemana. So teman-teman semua, itu tadi beberapa hal yang mungkin aja bisa membuat kita ngerasa nggak bahagia, dan tentunya masih banyak hal-hal lainnya yang membuat kita nggak bahagia. Dan ketika kita berbicara tentang kebahagiaan itu sangat banyak bentuknya. Bagi kamu mungkin kebahagiaan adalah dengan berdamai dengan diri sendiri, atau mungkin dengan memiliki teman-teman yang memahami kamu dan menerima kamu apa adanya, atau mungkin kebebasan kamu untuk mengejar atau mencapai impian kamu. Jadi memang kebahagiaan itu bisa dalam banyak bentuk. Nah, kebahagiaan juga ada hubungannya dengan habits, ada hubungannya dengan kebiasaan. Kebiasaan apa yang kita miliki, rutinitas apa yang kita miliki. Kita nggak mungkin ngerasa bahagia hanya dengan rebahan tanpa action, kemudian kita memimpikan untuk mendapatkan uang 1 miliar. Maka dari itu kita harus mencoba untuk mengubah habits kita, karena habits kita bisa mendefine atau menentukan bagaimana perasaan bahagia kita. Senyuman, kita tahu bahwa kalau kita ngerasa bahagia, kita tersenyum. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ketika Anda tersenyum, Anda akan merasa bahagia? Dan sebenarnya hubungan antara mental dan fisik ini berjalan secara dua arah, di mana bukan hanya ketika kita merasa bahagia maka dari itu kita tersenyum, bahkan juga ketika kita tersenyum ini bisa mendorong sedikit perasaan bahagia di dalam diri kita. Karena ketika kita tersenyum, maka ini akan membantu otak kita untuk melepas dopamin yang dimana zat ini berhubungan dengan perasaan bahagia. Dan yang selanjutnya adalah dengan lebih banyak bersyukur ya. Jadi dengan bersyukur itu bisa membantu kita untuk merasa lebih baik, untuk meningkatkan suasana hati yang kita rasain ya. Jadi misalnya ada sebuah studi ya yang baru-baru ini dilakukan yang menemukan bahwa orang-orang yang mempraktekkan gratitude atau perasaan syukur ini dapat memiliki perasaan yang lebih bahagia. Jadi kita harus mulai untuk setidaknya mengakui atau mensyukuri hal-hal kecil dalam kehidupan kita ya. Dan ketika kita berhasil dan bisa untuk mensyukuri hal-hal ini, seperti rasa sehat yang kita rasakan, seperti karena sampai pada hari ini kita masih bisa mengejar apa yang kita inginkan, dan ini adalah bentuk syukur yang kecil yang pada akhirnya bisa membantu kita untuk menjadi lebih bahagia. So itu dulu teman-teman semua, nanti kita akan ngobrol kembali dalam topik berikutnya. Saya Iskandar, sampai jumpa.